milenial karena saya lahir di tahun antara 81 sampai 96. Dan tadi di situ sudah diceritakan mengenai generasi Z. Cuma di sini yang mau saya tanyakan karena ini memang menjadi pergumulan saya secara pribadi untuk menangani generasi Z, khususnya dalam generasi Z yang sudah berumah tangga. Karena generasi Z ini kalau saya hitung sekarang ini berarti usia 13 tahun sampai 28 tahun. Eh, jadi di generasi Z ini di rumah saya sendiri ya anak saya tiga, yang generasi Z-nya itu ada dua. Jadi ada anak saya SMP umur 14 tahun dan ada juga yang sudah 24 tahun. Tapi di sini yang mau saya pertanyakan adalah mengenai eh, kesenjangan yang terjadi di generasi Z ini. Tadi dikatakan ada sekitar 70 juta ya generasi Z di Indonesia dan kelemahannya adalah mereka rentan dan cemas dan krisis jati diri. Itu memang benar dan eh, tadi belum disinggung secara khusus mengenai keluarga muda ini, cara menjangkau keluarga muda. Karena ini gereja sekarang ini prihatin karena banyak generasi Z ini yang tidak ke gereja, keluarga Kristen khususnya ya. Mereka yang sudah berumah tangga, berarti antara umur 21 sampai 28 tahun. Ini kebanyakan keponakan-keponakan saya ini. Untuk ke gereja itu agak sulit, Pak. Dan menjadi sebuah keprihatinan ketika mereka punya anak-anak, ya mungkin sekarang anak-anak mereka ada yang paling besar sekitar kelas 2 SD gitu. Eh, Mereka jarang untuk mendidik anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya ke gereja karena orang tuanya sendiri eh, tidak ke gereja. Nah, bagaimana cara kita menjangkau generasi Z yang sudah berumah tangga ini secara khususnya, Pak, supaya kita bisa masuk karena mereka sendiri seperti yang Bapak tadi bilang, mereka lebih tertutup ya. Mereka lebih suka dengan media mereka sehingga untuk berbaur dengan orang lain mereka agak sulit dan susah untuk memahami cara pikir mereka. Gimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak moderator, bagaimana? Saya jawab langsung atau gimana? Silakan Pak, dijawab langsung Pak. Oke, baik. Dan ini pertanyaan bagus. Memang generasi Z ini di golongan ini sudah ada yang menikah, ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu, ya, ada beberapa penelitian tentang mereka. Terus ada beberapa anak-anak yang sebenarnya bahkan keluar dari keluarga Kristen, banyak yang sebenarnya sudah anti ke gereja, ya. Mereka tidak mau ke gereja. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya karena mereka mengalami degradasi nilai dalam kehidupan mereka. Degradasi nilai ini terjadi karena mereka melihat daripada apa yang dikontenkan orang di dalam media sosial. Keadaan dunia mulai punya degradasi. Jadi sehingga nilainya seolah kekristenan itu menjadi tidak tidak lagi penting. Itu yang pertama. Kita lihat penyebabnya dulu. Yang kedua, banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhan, tapi banyak juga gereja. Ya, sekali lagi bukan menyalahkan gereja. Banyak gereja yang dalam tanda kutip banyak nilai-nilai yang sebenarnya tidak jadi teladan. Ya, sehingga mereka menjadi skeptis dengan gereja. Itu yang membuat mereka tidak mau datang ke gereja. Ya, saya survei di generasi, kan gereja ini adalah generasi anak-anak saya. Saya teman-teman anak saya bergaul. Makanya saya termasuk kalau ketemu dengan anaknya, saya kayak dengan anak saya itu kayak teman. Main biliar sama-sama main biliar. Kita ngobrol. Kenapa mereka nggak mau ke gereja? Karena mereka lihat
perilaku daripada orang-orang di gereja. Hidup dalam gereja, menipu jalan, perbuatan dosa jalan, semua jalan. Mereka keren seperti itu. Nah, kalau mereka seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Yang pertama harus bangun jembatan mau nggak mau dengan mereka. Bangun jembatan untuk bisa komunikasi dengan mereka. Mereka ada di mana? Mereka ada di media sosial, ya kita masuklah di situ. Bangun jembatan dengan cara apapun, kita bangun jembatan dengan mereka. Apa yang jadi masalah mereka, yuk kita jadi solusi. Kalau banyak yang tidak jadi teladan, kita makanya taruh hidup kita jadi teladan buat mereka. Ya, nanti kita temui lebih banyak lagi. Kalau mereka menikah masih bagus, berarti mereka masih menganggap nilai-nilai Kristen itu ada. Ada yang banyak co-living, ya, menikah. Gak suka sudah tinggal. Kalau suka tinggal bareng, tanpa ikatan, tanpa apa. Seperti itu. Banyak orang Kristen yang melakukan seperti itu. Itulah tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Nah, jangkau mereka lah dengan, yuk kita mulai belajar budaya mereka. Belajar bagaimana berkomunikasi mereka. Bicara sesuatu dengan bahasanya, gaya bahasanya mereka. Itulah caranya. Makanya tadi secara terstruktur saya sampaikan misi lintas budaya, terus kontekstual dan hal yang relevan, kita lakukan itu. Ya, inilah yang dilakukan dulu di awal. Baru kita jadi mentor dan teladan buat mereka. Nah, mungkin itu Pak Pendeta Benyamin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Pendeta Petrus Benyamin dan jawaban dari oleh narasumber kita pertama. Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic. Saya, Pak. Kita silakan. Ya, Baik. silakan. Dari Medan. Dan saya adalah mahasiswa STT Baptis di Medan juga. Yang menjadi pertanyaan saya adalah berdasarkan pengalaman Bapak, apalah tantangan terbesar yang Bapak hadapi di jangkau Gen Z? Dan bagaimana Bapak follow up mereka? Apakah itu berhasil atau tidak? Begitu. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya. Oke. Tantangan terberat saya gennya Gen X nih. Beda 2 generasi. Iya. Ya, X, Y, baru Z. Saya nggak mengenal teknologi dari awal. Teknologi yang terakhir ini sudah agak sulit buat saya kuasai. Tantangan saya adalah saya punya keterbatasan di teknologi. Ya, media sosial. Ya, kalau anak-anak sekarang main IG itu, wah, udah lincah. Saya mesti belajar dan tantangan terbesar adalah saya nggak bisa di media sosial secara lancar, tapi saya tetap belajar. Saya tetap belajar. Mengajar mereka, saya punya keterbatasan dalam menyiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan bahasanya mereka. Tapi saya tetap belajar. Ya, saya tetap belajar. Dan akhirnya saya punya beberapa kelompok pemuritan karena dari komunikasi yang intens, saya tetap jadi bapak buat mereka. Saya posisikan saya jadi bapak buat mereka, tapi yang bisa bicara dengan bahasa mereka. Mereka punya masalah seperti apa, tetap saya dikomunikasikan dengan baik dengan mereka. Kelompok yang di Palembang itu Gen Z. Nah, itu selevelan dengan anak saya. Ya, mereka menikah, mereka punya problem, mereka terpisah, nah, akhirnya bisa terbuka. Ya, saya muridkan dia hampir 2 tahun. Dengan keterbatasan pun sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan Gen Z. Walaupun saya terpaut generasi yang cukup jauh, saya belajar. Nah, teman-teman,
dimanapun Anda, apapun latar Anda, baik pendidikan maupun keterbatasan, kalau belajar pasti bisa. Saya dulu nggak bisa pakai Zoom, nggak share share slide-nya, tapi sekarang bisa. Kenapa? Belajar. Nggak bisa, ya udah nanti mau saya belajar. Saya bisa pakai bikin slide pakai Canva, bisa kerja online. Per 50 sekian tahun saya bisa kerja online dengan dokumen yang sama dengan teman-teman. Jadi kita tidak bisa selama kita mau belajar. Jadi teman-teman pakailah media itu, belajar untuk komunikasi dengan Gen Z, pasti bisa. Dan saya eh, tidak setuju kalau orang bilang aku udah tua, aku udah uzur, aku punya keterbatasan. Tidak, orang belajar pasti bisa. Ada 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 teori mengatakan kalau orang melakukan 10.000 kali, dia pasti ahli di bidang itu. Ya, jadi kalau kita lakukan, percayalah pasti bisa. Ya, jadi saya punya beberapa kelompok atau di Palembang itu Gen Z, di Jakarta ada Gen Z, dan saya bisa ngopi bareng. Jadi saya masuk di dunianya, tapi saya ajak dia juga ke dunia saya. Ayo kita ngopi. Saya ngopi, dia nggak ngopi, dia cafe latte. Jadi perbedaan minumannya sudah membedakan generasi, tapi kami bisa duduk semeja, kami cerita. Jadi teman-teman yuk, kalau saya keluar saya nggak pernah pakai kemeja, saya pakai kaos, pakai jeans, pakai sepatu Keds, sama kayak mereka pakai tas ransel. Ya, kita duduk bareng. Ya mungkin orang bilang ini orang tua kok mau gaya anak muda. Tidak, saya mau samakan dengan mereka. Ya, jadi yuk bisa selama kita menjadi sama dengan mereka jadi teman. Gitu. Mungkin bisa jawab? Eh, Baik Pak, terima kasih. Tapi boleh saya ajukan satu kali lagi Pak? Boleh, boleh. Berdasarkan pengalaman saya Pak, jadi waktu saya S1 juga, kami ada kelompok kecil, namanya kelompok kecil. Jadi itu ada dari beberapa jurusan yang dimentoring oleh kakak senior saya begitu. Namun kelompok kecil itu tidak berlangsung lama, sejak COVID sudah bubar begitu ya Pak. Waktu Hmm. dibuat itu di tahun 2018. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menjangkau Gen Z yang sebenarnya mereka itu sudah ada keinginan untuk menolak begitu Pak. Kita mau mentoring mereka nih, tapi mereka menolak mentah-mentah begitu. Apakah kita membiarkan mereka atau tetap terus follow up, tapi mereka seolah cuek dan tidak memberikan respon yang positif begitu. Hmm. Itunya sekarang sebenarnya yang saya pikirkan khususnya Gen Z ini ya. Mereka tidak terlalu tertarik untuk hal-hal yang seperti Rohani. ini begitu. Padahal itu kan untuk kebutuhan iman mereka sebenarnya begitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nanti di masa yang akan datang, ini Gen Z ini kan sebenarnya kan ada beberapa level umur. Umur yang paling kecil itu akan lebih sulit lagi. Kalau yang di atasnya masih lebih muda, di bawahnya lebih sulit lagi. Ketika nanti mereka mulai remaja. Kenapa demikian? Karena mereka sudah terkontaminasi dengan apa yang dari dunia. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman, yuk pertama kita bisa jangkau mereka ketika kita taruh hati kita seperti hati Kristus. Kita mau memenangkan mereka, yang pertama. Ya. Pasti kendalanya banyak. Ketika kita taruh hati untuk memenangkan mereka, maka kita punya kesungguhan, keteguhan terus lakukan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Karena kalau kita sudah teguh hati mau mendapatkan sesuatu, pasti kita berupaya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Tapi yang jelas, sebelum kita lakukan itu, menangkan mereka lewat doa. Ya. Saya perhatikan, saya punya kelompok pemberitaan banyak. Ketika saya sedang drop, karena terlalu banyak kegiatan, terus mungkin doa jadi berkurang, itu pasti ada yang tumbang. Ketika lagi berdoa lagi, pasti mereka mulai lagi. Ya, jadi yang pertama menangkan mereka lewat doa. Nggak ada orang yang hebat.
fasilidah, ilmu pengetahuan, engkau bisa teknologi, kalau engkau tidak andalkan Roh Kudus, engkau tidak bawa mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan jangkau mereka, jamah mereka, Roh Kudus jamah mereka, kita nggak hebat. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati mereka. Ketika kita datang, kita jangkau mereka. Roh Kudus bekerja, kita bisa jangkau mereka. Balik lagi, prinsipnya adalah menangkan mereka lewat doa dulu. Terus kedua, kelompok penguritan yang diceritakan 2018, kelompok mentoring itu dilakukan 2018 kemudian 2019 ketika COVID bubar, itu sebenarnya memang jalurnya yang agak tidak populer. Kalau saya mengistilahkan jalur sepi, jalan sepi. Karena jarang sekali hamba Tuhan mau lakukan di situ. Kenapa? Tidak ada panggung, tidak ada sorak-sorai, tidak terlihat, tapi perlu keteguhan dan kesungguhan. Saya berada di jalur ini sudah cukup lama ketika saya 2019 ketika COVID, gereja bubar. Karena nggak bisa bertemu kan? Saya sakit kepala. Kenapa? Karena nggak bisa ketemu. Jemaat nggak bisa ketemu. Mulailah saya belajar bagaimana memuridkan mereka. Ternyata yang diajarkan di gereja tidak cukup kuat membuat mereka teguh di dalam menghadapi persoalan. Makanya saya rubah strateginya, muridkan mereka, ajar mereka. Nah, ketika kesungguhan dengan keteguhan itulah yang bisa membuat kita terus bawa mereka. Oh, saya setiap minggu, mereka ketemu saya setiap minggu satu kali. Pasti ketemu. Saya ketemukan mereka, ajar mereka, renungan firman, sampai mereka bertumbuh. Nah, itu jalur sepi. Nggak ada duitnya, nggak ada panggungnya, nggak ada sorak-sorai orang bilang kamu hebat, nggak ada. Tapi orang bertumbuh dan mereka bisa bawa orang lain. Saya sudah punya generasi kedua. Nah, kalau saya tadi nggak nyalakan bahwa kakak rohanimu yang waktu itu tidak sungguh-sungguh, tidak, tapi itu jalur sepi dan memang butuh keteguhan. Ya. Nah, saya menjangkau mereka sekali lagi saya nggak punya strategi. Yang pertama strategi saya cuma saya bawa lewat doa. Doakan mereka, menangkan mereka dalam roh. Minta kasih karunia Tuhan tercurah bagi dia. Roh Kudus bekerja dalam Amin. hidupnya, jamah hidupnya. Ketika kita datang, kita bukan hebat kita, karena Roh Kudus bekerja duluan. Gitu. Itu strategi saya yang terutama sih. Ya. Nah, baru yang lain kita belajar. Belajar bahasanya, belajar gayanya, belajar teknologinya, belajar aplikasinya. Dulu saya nggak bisa pakai Kahoot. Sekarang bisa pakai Kahoot. Ada yang tahu Kahoot? Aplikasi Kahoot? Kalau dengan anak Gen Z mau bikin quiz, yuk ini kodenya masuk, udah masuk, jawab pertanyaannya. Ada waktunya, tak 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 tak, tak, jawab. Nah, berapa yang benar? Gitu. Nah, kalau mungkin generasi saya jarang kayak gitu, ya kan? Tapi anak-anak yang sekarang semua terbiasa. Yuk menangkan lewat doa dulu, baru bangun jembatan, terus kemudian pakai bahasanya secara kontekstual dan relevan buat mereka, terus kita jadi teladan, terus jadi mentor buat mereka. Baru selebihnya kita secara manual seperti biasa hamba Tuhan mengajar itu akan terjadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Saudari Doriska untuk pertanyaannya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutupi webinar pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam, Amang. Ya, perkenalkan Pendeta Asiregar, mahasiswa STTO Kosmonos Tarakan. Saya bukan mau bertanya, tetapi saya mau mengapresiasi yang sangat luar biasa terhadap Bapak sebagai narasumber yang sudah membekali kami dalam hal-hal pembinaan terhadap Gen
Z ini. Saya berada di dalam posisi Gen X sekarang ini. Ya, sudah 59 tahun. Selama ini saya menjadi pembina muda-mudi di gereja, Bapak Pendeta. Jadi sudah hampir 15 tahun saya sebagai pembina muda-mudi. Memang kerja keras yang luar biasa. Tetapi terutama saya berterima kasih ada beberapa hal, beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan untuk pembekalan yang lebih spesifik lagi untuk kami gunakan untuk melanjutkan pembinaan muda-mudi gereja kami ini. Yang pertama tadi seperti menjadikan mereka menjadi motor atau penggerak, mengikut sertakan mereka. Kemudian pembinaan yang relevan dan kontekstual dan menjadi mentor dan teladan. Yang keempat, memiliki koneksi pribadi. Bisa dikatakan bahwa semua ini sudah hampir saya lakukan. Jadi artinya, ya puji Tuhan, muda-mudi gereja kami dengan pola yang Bapak bagikan ini memang belum sesempurna yang Bapak jelaskan tadi. Yang saya lakukan masih ya bisa dikatakan otodidak lah. Jujur saja karena kita ini di posisi Gen X. Jadi jujur saja, saya terlibat dalam yang namanya digital ini ya memaksakan diri, tetapi mau tidak mau karena memang kebutuhan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi artinya bahwa muda-mudi yang kami bina itu sudah di level ya kategori berhasil. Mereka semua sudah terlibat dalam pelayanan. Mereka sudah betul-betul bisa menjadikan saya menjadi teladan, menjadi mentor mereka yang betul-betul dengan panjang sabar, lemah lembut, dan penuh kasih. Ini yang terpenting yang sudah kami lakukan, Bapak. Jadi artinya yang sudah Bapak sampaikan ini sangat dahsyat, luar biasa. Tetapi yang saya lakukan secara otodidak tadi yang saya bilang ini, itu sudah saya lakukan dengan panjang sabar, lemah lembut. Bahkan berkorban sekalipun untuk mereka, itu sudah saya lakukan. Jadi sekali lagi, saya hanya mengapresiasi, terima kasih banyak Bapak Pendeta Hifin, SH, MTH yang kami hormati atas input pengajaran yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ini bisa kami pakai lagi untuk lebih mencapai target kita untuk memiliki Gen Z yang beriman, yang tampil beda di dalam hal kebenaran dan kebaikan. Haleluya. 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 Terima kasih Amang Terima Pendeta. kasih. Wah, luar biasa. Saya bersyukur kalau Bapak, saya perhatikan, Bapak catat semua rupanya. Dan Catat ini semua, luar, Pak. Saya luar butuh. biasa, Pak. Saya butuh, Bapak. Ya. Tetapi nanti teman-teman kalau butuh slide-nya, saya akan kasih ke Pak Moderator. Nanti bisa dikirimkan slide-nya dalam bentuk PDF. Saya akan kirimkan nanti ke Pak Moderator. Nggak apa-apa. Jadi, Siap, Bapak. Ya, Bapak. tapi saya apresiasi Bapak juga. Bapak sudah lakukan dan Bapak mencatat semuanya. Itu luar biasa buat saya. Ya. Dan Siap. tinggal kita menyesuaikan diri, Pak. Memang teknologi itu memaksa kita untuk belajar. Tapi kalau kita Siap. tidak mau belajar, kita digelas oleh zaman. Ya, karena Siap. kita akan tertinggal. Ya, oh Siap. nanti Zoom, aku nggak ngerti Zoom, gimana Zoom? Wah, orang-orang Zoom kita nggak Zoom gitu, ya kan? Nah, jadi kita memang harus ikuti perkembangan, belajarlah supaya kita bisa menjangkau generasi-generasi berikutnya. Luar biasa Pak, Mang Pendeta, terus semangat, Siap, Bapak. Siap, melayani Bapak Pendeta. Tuhan. Siap. Nah, Ya, shalom. shalom. Baik, terima Pak kasih Pak. Iya, gimana Pak? moderator, beri waktu 15 menit lah. Mungkin peserta keberatan ya kita tambah waktu 15 menit. Mungkin Boleh, Pak Pak, Yunus boleh. Misa ada mau tanya atau memberi masukan? Izin ya Pak moderator. Pak Yunus Ya, Misa silakan Pak, dari silakan. Nusa Tenggara. Iya. Pak Yunus Misa, biar ada perwakilan dari Indonesia Timur memberikan tanggapan pertanyaan. Silakan Pak Yunus Misa. Boleh pertanyaan, boleh masukan, boleh tanggapan Pak. Silakan Pak Yunus. Baik, haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya ikuti dari awal sangat luar biasa, Pak. Dan saya juga salah satunya mungkin mau dibilang
Gen Z juga, dan memang berbicara teknologi ini kita perlu belajar daripada kita ketinggalan karena zamannya sudah berubah. Waktu awal pertama saya belajar ini juga saya bilang ini pusing sekali, lebih baik pegang Alkitab saja, padahal dunia menuntut kita memang harus ke sana, harus belajar. Dan puji Tuhan, setiap pelajaran yang sudah diterima malam hari ini, saya sangat percaya bahwa ini pasti akan menjadi berkat bagi kita semua untuk kita belajar, karena sangat penting untuk kita bisa belajar. Salah satu saya lihat buktinya bersama Bapak Pendeta punya anak murid Yadi di Sumba. Saya sempat bertanya bagaimana cara bertemunya. Katanya kami cuma lewat WA online saja. Tapi Pak, luar biasa hari ini kesetiaannya luar biasa Pak. Bahkan dia sudah melayani di gereja kita. Haleluya. Dan saya lagi muridkan dia, saya terus ikuti dia, terus kasih bimbingan, dan dia sementara masuk dalam kalau proyek kita BMK. Ya. Dan saya akan berjuang karena dia salah satu dari Sumba Tengah, satu kabupaten yang cukup jauh dari Sumba Barat Daya. Dan saya bilang sama dia, Sumba Tengah kita harus masuk. Dia bilang siap. Jadi malam hari ini saya tidak bertanya, saya bilang terima kasih banyak karena pelajarannya sangat luar biasa. Mungkin saya orang pertama dari Sumba Barat Daya. Ada cerita tari, sementara saya ajak teman, cuma mereka lagi sibuk. Ya. Jadi kedepannya mungkin ada lebih banyak lagi teman yang bisa bergabung. Amin. Ya, mungkin itu saya terima kasih banyak Pak buat pelajarannya malam hari ini, luar biasa. Tuhan berkati. Sama Pak. Ya. Nah, teman-teman, saya tambahkan mungkin apa yang disampaikan Pak Yunis Misa. Saya ada satu yang saya titipkan di tempatnya Pak Yunis Misa itu namanya Yadi, mahasiswa. Dia masih mahasiswa. Mahasiswa semester 2. Saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu dengan dia. Kemarin saya waktu ke NTT, saya berharap bisa jumpa, ternyata tempatnya Pak Yunis Misa itu cukup jauh. Iya. Nah, saya melayani, saya nggak peduli dia dari gereja mana. Saya nggak peduli nanti setelah saya muridkan, kalau saya nggak bisa menjangkau, saya akan titipkan kepada teman-teman yang bisa membapai dia. Saya bawa dia cukup lama, komunikasi dia cukup lama. Saya dikenalkan dari satu orang, Pak, ini ada teman saya, tolong dibantu. Saya komunikasi, ajak dia baca firman, dari yang tidak taat. Baca firman, hari baca, nanti berapa hari bolong, terus sampai dia taat, dia baca, dan mulai baca. Terus saya tanya dia di mana, dan saya teringat punya teman di sana. Mau nggak? Kamu saya kenalin. Dan saya kenalkan, dan puji Tuhan hari ini sudah melayani di sana. Dan minimal kita hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan. Iya, benar. Menangkan jiwa, nggak masalah buat nanti jadi murid saya, pribadi langsung direct dari saya atau dari orang lain. Semuanya itu adalah murid Kristus. Kalau kita jadikan murid kita, maka akan terjadi deviasi, penyimpangan. Karena kita harus jadikan mereka murid Kristus. Serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan kita. Karena kita pun tidak bisa serupa dengan Kristus. Kalau jadi serupa dengan kita, akan terjadi deviasi. Terus akan jadi besar perbedaan dengan Kristus. Kalau kita jadikan mereka murid Kristus, nanti dimuridkan oleh siapapun, itu nggak masalah. Makanya hari itu, tentu saya bilang, mau nggak layani? Oh, Pak Yunus bisa mau. Layani dia. Dan ternyata datang jauh-jauh dan dia senang dan akhirnya dia melayani di sana. Ya, Saya nggak kenal, lewat WA aja. Lewat WA pun bisa. Dan saya komunikasi WA cukup sulit loh. Mungkin Pak Yunus bisa lebih hebat dari saya komunikasi WA. Saya ini generasi umur 55 dengan Amang Siregar tadi. Saya beda 4 tahun. Cukup sulit untuk komunikasi. Karena mungkin bahasa saya, bahasa bapak-bapak. Kalau anak saya godain saya gini. Bercandanya bapak-bapak dia. Jadi saya nggak bisa bercanda dengan anak Gen Z. Saya bercanda masih gaya bapak-bapak. Demikian, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yunus Misa. Pak Wilman
Nabiahan, ada mau memberikan statement atau tambahan atau masukan, Pak? Pak Wilman Nabiahan. Sambil menunggu Pak Wilman Nabiahan, Pak Idrus boleh, Pak Pendeta Idrus atau Ibu Ruth Pania Sagala. Maaf, saya boleh bertanya tidak, Pak? Oh iya, silakan yang sudah siap. Iya, silakan. Silakan, Bu. Oke, ya selamat malam. Perkenalkan saya Apriyati. Saya mau bertanya Pak terkait dengan tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwa Gen Z itu sangat akrab sekali dengan sosial media dan mereka lahir di era digital. Kira-kira menurut Bapak pengaruh tidak ya sosial media itu bagi kesehatan mental Gen Z itu sendiri? Baik, saya jawab langsung ya, Pak Sinuyu. Ya, silakan, Pak. Atau mungkin ada yang mau bantu saya jawab. Sosial media mempengaruhi mental generasi Z nggak? Kira-kira mempengaruhi atau tidak? Ada yang mau bantu mungkin teman-teman? Ini baru belum lama ini ada seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya tidak memenuhi standar sesuai dengan apa yang disampaikan di TikTok oleh salah seorang yang punya followers banyak. Mestinya seorang suami harus ngasih uang 15 juta setiap bulan, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ketika dicek semua, ternyata suaminya nggak bisa memenuhi. Karena nggak bisa memenuhi, seolah ini tidak standarnya seorang suami. Makanya dia minta cerai. Kalau demikian, saya bertanya kembali kepada Saudari Apriyati. Apakah konten daripada seorang yang punya followers banyak, kontennya itu mempengaruhi followersnya enggak? Berpengaruh. Berpengaruh. Banyak orang punya produk yang bagus, tapi tidak laku ketika ada di toko yang konvensional. Tetapi ada orang yang punya produk, kualitasnya biasa saja, tapi dikirim kepada orang yang punya banyak followers. Mereka cuma bilang gini, aku pakai ini loh, bajuku mereknya ini loh, nanti belinya di toko ini. Terus followersnya beli nggak? Konten daripada seorang influencer ini mempengaruhi followersnya nggak? Kalau mempengaruhi, berarti media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Bukan hanya Gen Z, semua generasi. Makanya saya selalu sarankan ketika saya khotbah kepada jemaat, saringlah seluruh informasi di media sosial. Mana yang harus kita dengar, mana yang tidak boleh kita dengar. Mana orang yang punya kompetensi, mana orang yang tidak punya kompetensi. Kalau orang tidak punya kompetensi asal ngomong, tidak tahu ilmu psikologi, tidak tahu ilmu kejiwaan dengan sungguh-sungguh, asal ngomong, menyesatkan orang, itulah penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Karena punya followers merasa merasa hebat, asal ngomong. Nggak bisa kita menyerahkan hidup kita, kesehatan mental kita kepada media sosial. Jadi pertanyaannya, rasanya mungkin tidak perlu saya jawab, karena bisa dijawab sendiri. Pengaruh nggak media sosial kepada kesehatan mental Gen Z? Bukan hanya Gen Z, tapi seluruh generasi pun terpengaruh kalau mereka menaruh penglihatan mata, pendengaran, dan pikirannya kepada media sosial. Kalau dia dengar konten yang salah. Kalau didengar konten yang baik, makin bertambah baik.
Tapi saya mau sampaikan, teman-teman, scroller, orang yang suka scroll, itulah akan jadi orang yang jadi followers. Jadi objek, bukan jadi subjek. Objek penjualan, objek kontaminasi pemikiran, objek provokasi, objek semuanya. Orang yang bisa menguasai dan banyak mengikut, itulah yang menjadi subjek yang mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kalau kita masuk di media sosial, mulai perhatikan kontennya benar atau tidak. Pilih, saring, supaya jangan pengaruhi kesehatan mental kita. Kalau pertanyaan itu saya jawab, berarti pasti pengaruh. Dan disitulah peran hamba-hamba Tuhan, guru-guru PAK, para lulusan teologi, bagaimana mempengaruhi mereka, Gen Z dan gen yang lainnya, untuk lebih baik di dalam Tuhan. Bagaimana pikiran bawah sadarnya. Belief sistemnya dibangun dengan firman Tuhan. Demikian, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ya, sedikit menambahkan sebelum ada mungkin satu orang bertanya lagi. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disampaikan Pak Ipin itu tentunya sangatlah bisa melengkapi pemahaman kita. Walaupun mungkin tadi seperti Pak Amasa Siregar tadi, secara teorinya sudah mungkin dilakukan, tetapi beliau juga berkata tentunya semakin lebih diperlengkapi lagi. Jadi nanti pada besok ada hubungannya sesi. Besok masih ada waktu Pak Pendeta Hipin 30 menit sebelum saya. Saya besok itu sesinya sesi 30 menit juga nanti sesudah Pak Hipin. Itu nanti saya hubungkan nanti sesi saya itu dengan psikologi. Psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Tapi nanti saya ambil secara garis besar. Saya tidak menjelaskan lagi secara mendetail karena nanti itu tentunya butuh waktu panjang. Nanti saya ambil dari situ bagaimana hubungan seperti pemaparan penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ipin tadi. Berarti nanti supaya berhasil, ada satu buku terlaris di dunia berkata seperti ini. Mungkin saudara pernah dengar itu seperti ini. 66, keberhasilan itu, kesuksesan untuk mencapai sebuah tujuan itu ditentukan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Persentasenya bahkan besar, 2/3 ya, 66,67%. Jadi untuk lebih melengkapi lagi nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Ipin, nanti kita akan belajar itu besok sesudah sesi Pak Ipin. Bagaimana cara pendekatan kita. Jadi cara pendekatan, apalagi kita dari dunia yang berbeda kepada generasi Z itu, maka cara pendekatan itu yang mungkin perlu gitu kan. Nanti kita bisa banyak diskusi, bisa berbagi pengalaman, gak ada masalah saya rasa. Jadi nanti kita juga semakin melengkapi pemaparan hari ini, malam ini, dengan pendekatan secara psikologi. Apalagi beberapa di antara kita, kemungkinan ini yang masih aktif kuliah ya, artinya kebanyakan sudah pernah menerima pembelajaran psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi anak gitu kan, dan lain sebagainya. Ada beberapa psikologi ya. Dari mata kuliah yang saya ajarkan itu ada 5 tingkatan tentang pembelajaran psikologi. Jadi nanti besok kita hubungkan itu nanti. Tapi nanti ya besok memang kita kejar tayang menyampaikannya ya. Nanti kalau nanti ada hal-hal yang kurang apa bisa kita lanjutkan di luar daripada jam kita. Kalaupun nanti masih saudara perlu lebih dalam lagi. Jadi itu mungkin nanti yang perlu saya sampaikan tambahannya. Kalau saya menilai apa yang disampaikan Pak Ipin tadi, walaupun saya tadi itu ada mengikuti kegiatan curi-curi waktu, curi-curi dengar gitu kan. Jadi saya melihat itu sangat bagus dan luar biasa. Mudah-mudahan Rado Rizka tadi mengenai bagaimana gitu ya, contohnya untuk bisa masuk ke mereka supaya bisa konsisten, tidak berhenti dan lain sebagainya. Ya itulah, untuk itulah kita webinar ini, untuk itulah kita jumpa seperti malam hari ini supaya ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada langkah peningkatan untuk hal-hal yang menjadi pertanyaan kita tadi semua. Baik, saya rasa ada bisa untuk satu orang waktu lagi, kalaupun nanti enggak
semua malam hari ini. Besok kita masih ada waktu lagi nanti. Baik, ada satu orang lagi, izin ya Pak Moderator ya Pak Sinuyu. Ada satu orang lagi yang mau menyampaikan statement, pandangan, tanggapan, masukan, atau pertanyaan. Silakan. Oke, Boleh dari sepertinya. Bapak Moderator, Pak? Oh, boleh, boleh. Ya, Pak Moderatornya juga boleh. Oke. Iya, iya. Terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih Pak narasumber Silakan. dan Ya. Pak Ketua. Ya, izinkan saya untuk bertanya, Pak. Kalau kita lihat perbedaan generasi ini dari generasi X, Y, dan Z, dan kemudian Alpha, terutama ini untuk ibadah. Bagaimana cara gereja menjembatani ibadah, khususnya kalau ibadah raya, supaya bisa mengena kepada setiap jemaat dari berbagai generasi? Karena saya pernah mengadakan survei kekecilan, Pak. Ternyata banyak anak muda itu tidak pergi ke gereja karena gereja mengharapkan untuk diberi oleh kaum muda atau generasi Z ini, sedangkan gereja tidak bertanya apa yang harus mereka berikan untuk generasi Z. Begitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya cukup sulit ya Pak Moderator nih. Luar biasa pertanyaannya. Ternyata beliau sudah melakukan survei. Ada beberapa gereja ketika beberapa tahun yang lalu. Ini kita analisa sama-sama. Ketika gereja itu beribadah 2 jam lebih, itu jadi masalah. Jadi dulu waktu ketika kegerakan Roh Kudus, gereja bisa ibadah bisa 2 jam lebih 3 jam. Tapi terakhir beberapa hamba Tuhan mengadakan rapat, akhirnya ibadah diperpendek. Kenapa diperpendek? Karena hasil survei seperti yang Pak Sinuyu lakukan, disurveilah. Ternyata sebagian tidak mau ibadah lama-lama. Terus akhirnya menjadi 1 jam. Dan akhirnya sebenarnya itu upaya-upaya gereja untuk memenuhi keinginan daripada jemaat. Ya. Nah, tadi dibilang gereja mengharapkan Gen Z memberikan persembahan atau uang lah kepada gereja, sedangkan gereja tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Ini memang dilema. Ya, dilema. Dan menurut saya sebenarnya Gen Z ini pada setengah yang di atasnya sudah menghasilkan, setengah yang ke bawahnya belum. Sebenarnya juga nggak ada uangnya sebenarnya. Uangnya ada di setengah yang atas, yang umur 20 ke atas. Sampai ke 28 sudah mulai ada uangnya. Tapi yang ke bawah sebenarnya masih belum. Ya. Tapi kembali sebenarnya bukan masalah itu harusnya. Gereja harusnya jadi jawaban kepada jemaat yang di Gen Z ini. Ibadahnya nggak bisa lah kita buat ibadahnya seperti ibadah yang zaman dulu, kaku, tanpa ada modernisasi, tidak ada cara bagaimana mempermudah dengan informasi yang mudah mereka peroleh. Jadi memang harus direformasi, ya. Tapi tentu jangan sampai mereformasi kebablasan. Banyak gereja yang akhirnya jadi seperti klub malam, seolah-olah itu untuk memenuhi kebutuhan generasi di bawah. Itu juga kebablasan. Jadi mestinya tetap salib tetap ada, media LED tetap dipakai, media media yang perlu untuk memperbagus semuanya dipakai, misalnya aplikasi yang dipakai untuk memperbagus musik dan lain-lain, semuanya dibuat dengan baik, layani dengan hati. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah bukan di situ letak daripada permasalahan kenapa Gen Z tidak mau ke gereja, karena mereka tidak dimuridkan. Tugas setiap hamba Tuhan mestinya adalah memuridkan mereka, menjadikan mereka murid. Ketika mereka jadi murid, apapun warna daripada ibadah, itu nggak jadi masalah. Itu yang harus dibangun.
Nah, tapi tentu bangun seperti ini butuh waktu yang cukup lama, tapi hitungan deret ukurnya akan menjadi lebih banyak ketika sudah dilakukan terus-menerus. Ya, KKR 3.000 orang dengan memberikan satu orang, terus memberikan lagi, semua memberikan lagi, semua akan terbalap oleh pemberitaan yang dilakukan satu-satu dan secara kualitas pasti lebih baik. Nah, saya sampaikan gini, jangan pikir ibadahnya dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan daripada Gen Z. Jangan pikir gereja harus ada memenuhi kebutuhan mereka. Itu kita akan jadi orang marketing. Bagaimana menjual sesuatu memenuhi kebutuhan konsumen. Akhirnya seperti itu. Tapi yang harusnya adalah kita ada bagaimana membuat mereka menjadi murid. Mereka kita bawa menjadi orang yang sebenarnya menyadari bahwa mereka butuh Yesus. Kebutuhan Yesus inilah yang harus kita pertemukan dengan mereka. Kalau demikian, kita berhasil. Tapi kalau kita memenuhi kebutuhan mereka dalam arti keinginan pendengaran, mata, suasana, kita nggak akan berhasil. Karena mereka nggak butuh Yesus. Akhirnya mereka butuh ibadah. Orang berduyun-duyun datang ke ibadah yang seolah-olah bagus, musiknya bagus, semua bagus, tapi nggak berjumpa Yesus. Itu percuma. Mendingan kita bawa mereka berjumpa Yesus, ibadahnya mungkin biasa, tapi mereka berjumpa Yesus. Demikian, Pak Swindoyo. Mungkin bisa menjawab atau tidakkah? Kalau tidak, nanti kita diskusi. Ya, sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Apakah ada dari Bapak Ibu lagi yang mau bertanya? Mungkin karena sudah lagi sebentar kita Pak Yunus dari Indonesia Timur ya. Iya, jadi besok saja kita sambung. Disiapkan saja pertanyaan dan diskusinya yang belum sempat disampaikan malam ini. Besok digabungkan di sesi terakhir besok ya. Ada materi tambahan lagi dari Pak Pendeta Hipin, narasumber tadi. Nanti dari saya nanti juga materi singkat aja, tidak usah lama-lama besok saya, karena sebenarnya untuk melengkapi penyampaian Pak Pendeta Hipin artinya bagaimana cara mengimplementasikannya, artinya dengan metode pendekatan secara psikologis. Itu aja nanti yang sesi saya. Jadi nanti besok seberapa panjang waktu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu besok bisa memberikan waktunya 2,5 jam ya. 2,5 jam, sehingga nanti kurang lebih diskusi kita itu tanya jawab itu bisa kurang lebih 45 sampai 1 jam. Apalagi besok sesi terakhir ya. Oke, nah itu aja mungkin. Ada lagi Pak Moderator sebelum kata-kata penutup dari saya, lalu nanti dua penutup. Silakan Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, baik Bapak Ibu, karena masih berlanjut webinar kita pada esok hari, siapkan kopi Bapak Ibu ya supaya tidak ngantuk, dan saya minta tolong juga kalau misalnya memungkinkan bisa open video supaya Bapak Moderator dan ini cuman kami 3 orang, 4 sama Pak Ketua tadi yang buka kamera. Saya minta tolong kalau misalnya bagus jaringan mungkin bisa dibuka videonya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kata penutup dari Bapak Ketua SDTO Kosmonos, saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Hipin untuk closing statement di webinar hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa saya hanya ingin menggarisbawahi aja bahwa Gen Z ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan jumlahnya cukup banyak. Kalau jumlahnya cukup banyak, berarti kita perlu effort lebih besar jangkau mereka. Yuk, mulai pakai strategi yang sudah disampaikan, mengerti tentang budaya mereka, mulai lakukan pelayanan secara relevan dan kontekstual, bangun hubungan dengan mereka, dengan jadi mentor dan teladan buat mereka. Terus mulai pakai semua aspek teknologi, libatkan mereka, media sosial sama teknologi. Baru setelah itu masukkan mereka di komunitas, baru ajar mereka. Di saat itu jadi murid.
kuncinya semua adalah jadikan mereka murid Kristus. Setelah mereka jadi murid Kristus, jadikan mereka pembuat murid. Setelah mereka jadi pembuat murid, mereka jadi orang yang membangun komunitas di dalam Tuhan. Ketika mereka jadi membangun komunitas, saat itulah engkau berhasil sebagai seorang pembangun komunitas, pembangun murid, orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan putus semangat karena berbeda generasi, jangan patah arang karena berbeda bahasa, jangan merasa tidak mampu karena ketertinggalan teknologi. Belajar terus, Anda pasti bisa. Jangkau mereka, menangkan mereka, buat mereka jadi murid, menjadi pembuat murid, dan membangun komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hipin telah menyampaikan closing statement. Sekarang saya serahkan kepada Bapak Ketua STO Kosmonos Tarakan, Bapak Pendeta Henry Manurung, untuk menyampaikan kata penutup untuk webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, untuk kita menutup sesi kita malam pertama ini sebelum besok kita lanjut di malam yang kedua. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun beberapa teman-teman kita dan sebagai informasi kepada Pak Moderator, khususnya teman-teman dari Kalimantan memang kadang harus mati hidup videonya karena menyesuaikan daripada suara nggak jelas didengar, jadi begitu dia karena kondisi naik turun sinyal. Jadi itu pun nanti saya arahkan mereka untuk ya buka tutup gitulah ya, artinya ketika agak kuat sambil dinampakkan nanti videonya, tapi suara secara umum bisa didengar. Dan yang kedua kepada narasumber kita malam hari ini dan yang besok masih akan dilanjutkan lagi di setengah sesi waktu besok, kami atas nama STTO Kosmonos Tarakan dan STT Borneo Terang Firman seperti kata pembukaan dari Pak Pendeta Dr. Maruba tadi, menyampaikan terima kasih Pak Ipin, sangat luar biasa penyampaian materinya, karena bagaimanapun bagi kita yang sudah jadi gembala hamba Tuhan, karena ada kita ini mahasiswa ini kan sudah terjun duluan di pelayanan ya, dan yang kedua ada yang nanti calon gembala, calon pendeta, calon hamba Tuhan yang mungkin masih sedang studi, artinya apa materi yang disampaikan pada malam hari ini tentunya membuka pemahaman kita bahwasanya kita tidak bisa berpuas dengan apa yang sudah kita tahu selama ini. Karena sudah ada tantangan yang terberat mengenai generasi Z tadi. Kalau bukan kita yang menangkap mereka, siapa lagi? Jangan sampai setan atau yang lainnya terlebih dahulu menangkap mereka. Itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama seperti yang disampaikan narasumber tadi. Dan yang ketiga kepada moderator yang luar biasa, Bapak Sinuyo Waru, STH, MPD, CSC. Beliau ini juga secara resmi sudah menjadi dosen di STTU Kosmonos Tarakan. Termasuk narasumber kita, Bapak Pendeta Hipin ya. Boleh berikan aplaus ya, beliau juga menjadi dosen kita. Melengkapi apa yang masih kurang di tengah-tengah kita. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depan bergabungnya Pak Sinuyo. Setelah beliau menamatkan Magister Pendidikan, Pak Pendeta Hipin juga sedang menuju kandidat doktoral ya, doktoral misiologi, saya juga dan lain sebagainya. Ya, semua kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita maju terus bukan hanya sekedar mengejar gelar, tetapi yang terutama adalah melengkapi diri kita untuk lebih kita bisa mengimbangi generasi Z yang akan jauh lebih pintar lagi dalam hal tertentu ke depan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di sesi saya besok walau terbatas, saya berharap Bapak Ibu siapkan aja pertanyaan atau topik diskusinya nanti tentang psikologi. Jadi nanti dikaitkan dengan pelayanan kepada generasi muda, khususnya kepada generasi Z. Karena bagaimanapun cara pendekatan itu juga akan bisa membuat berhasil. Salah satu penentu, walaupun tadi penentunya yang paling utama adalah doa, hadirat Tuhan, firman Tuhan, urapan dan lain sebagainya seperti yang disampaikan narasumber tadi. Ada yang mau saya ceritakan juga di sesi saya besok. Bagaimana mempraktikkan yang disampaikan Bapak Pendeta Hipin tadi kepada generasi Z tadi. Plus saya coba gabungkan dengan metode pendekatan psikologi. Maka waktu kami ke Timor Leste jadilah itu. Artinya
Apa yang kami minta kepada Tuhan, generasi Z bisa artinya kita menangkan pada saat kami kunjungan pelayanan ke Timor Leste. Pas sekali betul seperti materi yang disampaikan narasumber tadi plus materi yang akan saya sampaikan besok. Jadi kalau digabungkan itu nanti akan menghasilkan sebuah hal yang luar biasa. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahannya. Masih banyak sebenarnya beberapa mahasiswa kita tidak bisa hadir, tapi memang sudah banyak tadi Japri menghubungi karena sesuatu hal dan bersamaan kegiatan. Jadi besok mungkin mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa bergabung ya. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini diharapkan tetap hadir pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke demikian closing dari saya sebagai salah satu unsur pimpinan ISTT menyampaikan terima kasih kepada kita semua, respon interaktif yang luar biasa ya. Dan saya berharap di malam kedua besok itu nilai interaktif kita di hari kedua besok harusnya lebih mantap ya, harusnya lebih mantap. Artinya kesempatan bagi kita saling berbagi, saling melengkapi, saling berdebat dalam arti positif, melengkapi untuk ini, saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, baik. Itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Sinuyu. Silakan Pak, untuk dipandu sampai nanti penutup. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mengakhiri webinar pada malam hari ini. Tapi tolong nanti setelah selesai berdoa, jangan langsung keluar dari ruang Zoom. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi di webinar pertama. Begitu saya minta tolong nanti untuk Bapak Pendeta Petrus Benyamin untuk membawa kita dalam doa penutup di webinar pertama ini. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, mari kita mengucap syukur buat webinar pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti webinar yang sangat memberkati bagi kami untuk kami boleh menjangkau generasi-generasi yang selanjutnya, yaitu generasi Gen Z dan juga ya Tuhan untuk generasi Alpha ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan ya Tuhan kebenaran-kebenaran ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, bagaimana kami bisa menjangkau generasi-generasi yang selanjutnya ya Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hipin ya Tuhan, yang sudah menyampaikannya, kiranya Kau tambahkan urapan hikmat dan kasih dan kuasa-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Berikanlah Tuhan kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangganya, keluarganya, dan pelayanannya. Terima kasih juga ya Tuhan buat jaringan yang baik ya Tuhan, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, tidak ada gangguan dari internet atau gangguan apapun Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat moderator, bahkan juga buat Bapak dosen kami yang sudah memantau dan membimbing kami, baik Tuhan dari Bapak Maruba Raja Guguk dan juga Bapak Henry Manurung, bahkan juga semua kami ya Tuhan yang sudah berinteraksi pada hari ini, yang sudah melayani. Tuhan Kau berkati, bahkan semua yang hadir, yang mengikuti webinar ini Tuhan Kau berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan kami bisa mengaplikasikannya di dalam pelayanan kami masing-masing. Bagaimana kami terbeban untuk menjangkau mereka supaya mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh masuk dalam kemuliaan dan mereka memiliki hati yang rindu untuk Tuhan mendekat kepadamu sehingga mereka juga bisa membawa generasi keturunan mereka ya Tuhan untuk selalu mengingat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan besok kami juga akan bertemu kembali di malam dan jam yang sama. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kami, sehingga kami bisa lebih banyak lagi yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, dalam Anak dan Roh Kudus, kami serahkan semua doa kami kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan dokumentasi, kita akan foto bersama. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu membuka kamera. Baik Bapak Ibu, saya akan memandu kita untuk foto pada malam hari ini. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu ya.
Oke, silakan ganti gaya Bapak Ibu. Boleh gaya setuju. 2, 3 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hipin yang sudah memaparkan materi pada Sama-sama. malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan izinkan saya untuk menutup ruang Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Shalom. Yesus berkati. Shalom. Shalom, Shalom. haleluya. Terima kasih. Shalom.